Jadi kalau di dalam hadis ya, ini kadang-kadang kita itu sudah terpatri di dalam pikiran kita, oh yang inni wajjahtu dipakai golongan ini, ya kan? Allahumma ba'id baini dipakai golongan ini. Enggak. Jadi Rasulullah mengajarkan semuanya, ya kan? Bukan inni wajjahtu milik golongan A, Allahumma ba'id baini golongan B, bukan. Ya. Tapi boleh kita, bahkan Rasulullah mengajarkan semuanya. Ya. Jadi silahkan mau pakai inni wajjahtu, atau misalnya Allahumma antal malik la ilaha illa anta, silahkan. Atau pakai Allahumma ba'id baini, silahkan mau pakai yang mana. Nah gitu kan, apalnya yang mana kira-kira? Nggak ada yang hafal, wah ada susah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan dan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita mampu menggunakan anugerah atau nikmat Allah, baik umur maupun kesehatan, dengan selalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semuanya dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan terus kita istiqomah untuk selalu menuntut ilmu, belajar dan mengkaji bersama-sama, yaitu dalam notabene ini adalah kitab Bulughul Maram, sehingga apa yang kita lakukan di dalam ibadah walaupun mungkin tidak sama, akan tetapi kita berusaha agar apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kita bisa mengikuti beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam tercurah selalu pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Kita bersalawat dan salam untuk beliau dan para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kita berdoa kepada seluruh umat muslim dan wakhosatan khususnya yang ada di Palestina, yang hari ini yang sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melawan Zionis Yahudi yang ada di Israel. Mudah-mudahan umat muslim yang ada di Palestina diberikan keikhlasan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan para mujahidnya sehingga Allah menangkan di Palestina. Dan mudah-mudahan Israel, Yahudi Israel, Zionis Israel, ya, mudah-mudahan diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa dan kita bisa merenung juga, ya, subhanallah, sehingga dahsyatnya bahwa Israel ini telah membombardir seluruh kem-kem yang ada di Gaza. Nah, ini Masya Allah, ya. Kita hanya bisa berdoa. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan bersama-sama kajian kitab Bulughul Maram ini pada bab sifatus sholat, yaitu sifat sholat, ya. Bagaimana Rasulullah SAW sholatnya. Dan kita
berlanjut pada hadis, kalau di sini 285. Kalau diterjemahnya berapa itu? Berapa itu di situ? 217 ya. 212. Ya, kalau di kitab saya yang lawas ini, yang bukan terjemah 285. Ya. Udah banyak juga ya. Baik. Apa ini yang terkandung dalam hadis ini? Nah, ini. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah ketika menjalankan sholat, ya, baik berdirinya, rukuknya, sujudnya. Nah, ini bagaimana Rasulullah itu melaksanakan selanjutnya. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menjalankan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Ali. Ya, sahabat Ali ini berarti sepupunya Rasulullah dan mantu, gitu kan. Sepupu juga mantunya Rasulullah. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu kana idza qama ila sholati qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjalankan sholat, ya, maka beliau mengucapkan atau berdoa atau mengucapkan apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, sampai ila qaulihi minal muslimin. Ya, jadi lengkapnya ya, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam riwayat lain bukan wa ana minal muslimin, wa ana awwalul muslimin. Nah, ini. Jadi hadis ini bahwa Rasulullah SAW ketika setelah takbiratul ihram, beliau mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai minal muslimin. Nah, ini mungkin bapak-bapak biasa setelah takbiratul ihram ini biasa mendoa itu. Ya. Jadi ini ya. Jadi inilah Rasulullah SAW. Ya, jadi yang pertama riwayat ini Rasulullah SAW berdoa, ya, atau setelah baca iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, sampai ila qaulihi minal muslimin. Nah, ini mungkin pada hafal ya. Ada yang hafal, ada yang enggak ya mungkin ya. Kalau yang biasa hafal ya. Kemudian Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma antal malik, la ilaha illa anta. Nah, biasa begitu enggak? Enggak ya? Itu kan ya. Ini panjang ya. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka. Ya, kemudian sempurnanya ila akhirih, zalamtu nafsi. Ini panjang banget. Wa ikhtaraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Kemudian wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kullahu fi yadaika wasyarri labsun ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini sampai situ. Hafal? Enggak ya, itu. Ya, terlalu panjang ya. Ya, jadi susah kan itu kan ya. Ya, yang mudah-mudah aja, yang biasa Allahu akbar kabira, ya walhamdulillahi katsira. Ya, sampai itu ditambahin ya, para sahabat itu ada nyambahin karena Rasulullah inna sholati wa nusuki, ya. Di sini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Ya, jadi ada sahabat yang menambahkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu. Ini ditambahin seperti itu. Ya.
Jadi boleh ya. Jadi kita boleh ketika setelah takbiratul ihram membaca itu. Ya. Kemudian Rasulullah juga menambahkan Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka. Nah, sampai akhir. Nah, ini ya. Kalau bisa ya dibaca semua. Ya, jadi sholatnya lama. Ini sebelum membaca Fatihah, ya kan? Maka terkenal dengan doa iftitah. Terkenal doa iftitah. Ya, mulai sekarang nanti diapalin. Ya, jadi sholatnya habis takbiratul ihram, doa iftitahnya beda-beda. Enggak itu mulu, kan gitu kan? Kemudian apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis yang lain, yang ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara li sholati sakata hunayatan. Ada yang kalau di sini hunayatan, kalau di sini hunayhatan. Gitu kan. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, idza kabbara li sholati, setelah beliau bertakbir ya, sakata, maka beliau itu berhenti sebentar. Ya, maksudnya diam sejenak, kemudian fayaqulu qabla ayyaqra, sebelum beliau membaca Al-Fatihah. Ya. Kemudian fasa'altuhu, kata Abi Hurairah, saya lalu bertanya, faqala, terus apa lagi? Mungkin gitu. Yang engkau ucapkan ya Rasul, kemudian Rasul mengatakan Allahumma ba'id baini, ya, itu kan? Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoya bil ma'i wal thalji wal barad. Nah, ini boleh juga. Ya. Jadi biasanya bagaimana? Semuanya atau ini? Jadi kalau di dalam hadis ya, ini kadang-kadang kita itu sudah terpatri di dalam pikiran kita, oh yang inni wajjahtu dipakai golongan ini. Ya kan? Allahumma ba'id baini dipakai golongan ini. Enggak. Jadi Rasulullah mengajarkan semuanya. Ya kan? Bukan inni wajjahtu milik golongan A, Allahumma ba'id baini golongan B, bukan. Ya. Tapi boleh kita, bahkan Rasulullah mengajarkan semuanya. Ya. Jadi silahkan mau pakai inni wajjahtu, atau misalnya Allahumma antal malik la ilaha illa anta, silahkan. Atau pakai Allahumma ba'id baini, silahkan mau pakai yang mana. Nah, gitu kan? Apalnya yang mana kira-kira? Nah, nggak ada yang hafal, wah ada susah juga. Inni wajah tuh nggak hafal, Allahumma antal malikul la ilaha illa anta nggak hafal, Allahumma ba'id baini nggak hafal. Nah ini kan, tapi itu ya itu nggak usah diperjelas ya. Ya, jadi ada wah ini pakai golongan ini, pakai golongan itu, dan ya jadi apa namanya, Rasulullah tidak seperti itu ya. Bahkan boleh pakai yang mana saja, ya kan? Oh lagi sholatnya cepat ya yang pendek aja, Allahumma ba'id baini. Oh sholatnya kayaknya nyantai, inni wajjahtu, tambahin ya, ditambahin itu Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Jadi panjang banget sebelum membaca surat Al-Fatihah ya. Kayaknya belum ada kayaknya nih sholat begitu, ya kan? Nah ini ya. Jadi pengetahuan begitu ya. Pengetahuannya boleh setelah kita takbiratul ihram, maka boleh kita membaca doa iftitah apa saja, ya. Paham ya? Ya. Ini sunnah, tapi hukumnya sunnah. Boleh dibaca lebih bagus, ya kan? Kalau yang nggak baca berarti nggak hafal. Kan gitu kan? Berarti kalau nggak baca ya mereka yang nggak hafal. Kalau hafal pasti dibaca, makanya hafalin ya, terserah mau yang mana. Kemudian hadis selanjutnya adalah wa an Umar radhiyallahu anhu kana yaqulu, ya, menurut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kana yaqulu, beliau
berdoa subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah, ini Sayyidina Umar biasa doanya itu iftitahnya. Ini lebih simpel lagi. Lebih pendek lagi. Semua yang pendek lagi ah. Nah, ini kan boleh kan. Salat hitung-hitungan. Kan. Salat hitung-hitungan. Jadi salat hitung-hitungan itu ya cari amannya aja kan. Ya. Jadi Sayyidina Umar biasa berdoa iftitahnya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ya. Nah, hadis ini sanadnya munqati, tapi munqati itu terputus. Akan tetapi menurut ini Imam Ad-Dakurti mausulan wa marfu'an. Artinya ini silsilahnya sampai ke Rasulullah tapi hanya sanadnya saja. Ya, jadi Sayyidina Umar meriwayatkan ya, sampai Sayyidina Umar itu ada salah satu sahabat yang terputus. Tidak diketahui. Munqati itu berarti ini dari siapa ya? Yang satunya ini siapa? Misalnya yang meriwayatkan 10 orang hadis itu. Misalnya yang kelima itu kok nggak ada. Siapa ini namanya? Nah, berarti munqati, terputus. Tapi hadisnya adalah memang dari Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan ini adalah mausulan wa marfu'an. Nah, paham itu ya? Jadi silahkan. Paham itu ya? Paham ya? Jadi itulah ajaran Rasulullah SAW ketika membaca doa iftitah. Yang pertama apa tadi? Inni wajjahtu. Tapi dalam satu riwayat lain ada ditambahkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya. Nah, sampai akhir. Ya, wa ana minal jangan kebalik-balik. Ini kadang-kadang kebalik-balik ya. Wa ma ana minal musyrikin. Ya, kebalik terakhirnya wa ma ana minal muslimin. Nah, ini berapa nih? Ya kan? Seharusnya yang pertama adalah wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan golongan orang-orang musyrik. Tapi yang terakhir jangan salah, harus wa ana minal muslimin. Saya golongan orang muslim. Berapa kalau wa ma ana minal muslimin, saya bukan golongan orang muslim. Nah, ini kan. Ya, jadi wa ma ana minal musyrikin dan wa ana minal muslimin. Boleh wa ana awwalul muslimin. Dalam satu riwayat itu seperti itu. Ya. Kalau banyak ilmu mah insya Allah gampang. Kenapa sih kita kadang-kadang kok bingung? Karena nggak ngerti, ya kan? Udah nggak ngerti suruh belajar nggak gelem, nggak mau. Bener nggak? Sehingga bingung nih, kayak gitu salah nih, karena nggak ngerti, kan gitu kan? Sehingga kadang-kadang nyalain orang, kan gitu kan? Udah sendirinya salah nyalain orang. Nah, ini yang berabe seperti itu ya. Paham sampai sini? Paham ya? Wa nahwuhu an Abi Sa'id Al-Khudri, sebadannya hadis juga, yang sebadannya hadis sama dengan hadis yang di atas, juga diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, marfu'an, yaitu hadisnya posisinya adalah marfu menurut Imam 5 ya. Wa fihi wa kana yaqulu ba'da takbir. Nah, ini bahwa satu riwayat ini setelah Rasulullah SAW melakukan takbiratul ihram, Rasulullah berdoa, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafatihi. Nah, itu. Jadi boleh. Jadi satu riwayat, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa naf'ihi. Nah, ini boleh seperti itu. Tapi ini enggak umum ini ya. Nah, ini baru dengar ya. Baru dengar ya. Nah, ini hadis boleh ini. Jadi boleh seperti itu. Ini sebadannya hadis juga tentang doa iftitah. Boleh. Allahu Akbar, Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Sampai situ aja enggak apa-apa. Ya kan? Ya, min hamzihi wa nafihi wa nafi'i. Boleh. Ya, baca iftitah seperti itu. Nah, itulah beberapa hadis ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4,
menerangkan tentang doa iftitah. Jadi boleh mana saja yang bisa dihafal ya, dan tentunya juga harus dihafal. Walaupun itu adalah bagian daripada sunnah, ya harus dihafal ya, supaya sholat kita itu ya sempurna lah ya. Sholat kita sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa iftitah. Kan seperti ya. Jadi menggambarkan di sini berarti Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan doa iftitah. Yang kedua, Rasulullah itu doa iftitahnya kadang inni wajjahtu ya, kadang Allahumma antal malikul la ilaha illa anta. Kemudian kadang juga Allahumma ba'id baini. Dalam satu riwayat juga seperti yang diriwayatkan oleh Umar, subhanakallahumma wa bihamdika. Kemudian juga seperti yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, yaitu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu. Ya, jadi banyak referensinya. Ya, jadi ketika kita membaca takbiratul doa iftitah, maka banyak referensi. Ya. Paham sampai sini? Paham ya? Bisa dipaham? Ya. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus sholata bitakbir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai atau membuka sholatnya dengan takbir, yaitu dengan mengucapkan takbir ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memulai sholatnya dengan membukanya dengan takbir yang disebut dengan takbiratul ihram. Nah, kemudian kemarin di awal saya terangkan tentang mengangkat tangan, nah itu kan. Jadi mengangkat tangan ada 3 ya gitu kan. Jadi angkat tangan bersamaan dengan takbir Allahu Akbar. Ya gitu ya. Jadi posisinya begitu ya. Tapi ada yang seperti ini, ada yang berpendapat seperti ini ya. Ada yang cukup seperti ini. Ya, ya sah-sah saja. Ini Rasulullah ngangkat tangan ya. Nah, yang pertama takbirnya Allahu Akbar bareng. Ya. Ada juga Rasulullah mengatakan ya, ini pendapat para ulama ya. Ada takbir dulu. Ngangkat tangan dulu, ngangkat tangan dulu buat takbir dulu ya. Allahu Akbar. Ya. Ada juga angkat tangan dulu, mas ini Allahu Akbar. Kalau tadi selesai dulu, baru Allahu Akbar. Baiknya gimana, berbarengan? Yang mana saja. Iya kan? Mau milih yang mana kan? Tapi kalau saya biasanya barengan. Allahu Akbar. Ya. Kalau saya biasanya berbarengan. Ya. Kalau bapak-bapak misalnya mau ngangkat tangan dulu ya nggak apa-apa. Allahu Akbar. Ya. Coba kita perhatikan imam-imam yang ada di Masjidil Haram. Biasanya ngangkat tangan dulu. Ada yang barengan. Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Nah, gitu. Jadi Allahu Akbar. Nah, ada seperti itu. Ya. Inilah kalau punya ilmu referensinya banyak. Gitu kan ya. Maka itu takbir ya. Kemudian setelah wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Rasulullah SAW membaca Fatihah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu jadi Rasulullah membaca Fatihah. Berarti setelah takbiratul ihram ya, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Jangan sampai ketinggalan ya. Surat Fatihahnya itu nggak dibaca misalnya kan. Nah, ini. Dan bacalah surat Fatihah ini yang secara tartil kalau bisa. Tartil itu ya bacaan dengan sesuai dengan ilmu tajwidnya, gitu kan? Dengan bacaan yang bagus, yang fasih. Ya ini ya. Kalau bisa ya. Merdu itu nomor sekian. Yang terpenting adalah yang pertama adalah bagaimana fasahatul qiraahnya. Ya, fasahatul qiraahnya itu bacanya yang pas lah. Itu kan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi baca Fatihah. Jangan sampai kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya,
ada ngalamin atau dialek ya. Jadi kalau misalnya orang Jawa biasanya di Cilacap itu biasanya ada ngalamin ya, karena dialek itu ya. Seperti dialek itu kadang-kadang bisa diubah, kadang-kadang tidak bisa diubah. Seperti orang Arab itu juga kan ada dialeknya ya. Kalau orang Yaman mengatakan qaf itu kan ga, waqala dia bacanya wagala, kan itu kan ya. Jadi ada yang qaf itu dibaca ga, ada juga di Mesir ja itu dibaca ga, idza jaa dibaca idza gaa, ya kan? Jadi dialek itu namanya. Kemudian di Palestina itu kan Gaza, Gaza, Gaza. Aslinya Gaza, tadi baca ga. Seperti di kita juga sama. Ada orang Jawa ya, yang dialeknya ain, seharusnya dibaca nga. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, ngalamin ya. Nah, kalau bisa dibenerin, dia belajar bisa dibenerin lebih bagus. Tapi sudah belajar kok tetap seperti itu. Apakah merusak makna? Tidak. Kan gitu kan. Kayak orang Sunda itu ngomong fa pasti pa. Gitu kan? Bener nggak? Misalnya apa? Fasabbih. Bacanya pasabih. Nah, gitu. Orang Betawi biasanya a'udzu dibaca a'uju. Nah, secara ilmu tajwidnya itu salah. Ya kan? Salah. Tapi kalau melihat dialeknya ya, ini ada sebagian pendapat ulama bahasa itu tidak merubah makna. Karena itu adalah dialek. Ya. Kalau memang bisa dirubah, ya alhamdulillah. Kan gitu kan? Kalau tidak bisa dirubah, ya nggak apa-apa. Tapi harus upaya belajar dulu. Belajar Al-Quran. Ini ya. Apalagi misalnya mohon maaf, notabene-nya sering imam, itu kan, Fatihah ini harus kita benerin. Nah, itu kan ya. Jadi wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin ya. Jadi setelah takbir ya, kemudian Rasulullah membaca surat Al-Fatihah. Wa kana idza raka'a lam yushhis ra'sahu wa lam yusawwibhu ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika ruku, beliau itu tidak mendongakkan kepalanya. Ya. Jadi misalnya di kepala tidak didongakkan. Ya. Juga tidak terlalu nunduk banget enggak. Tapi apa? Antara keduanya itu berarti sejajar. Jadi kepalanya dengan badan itu Rasulullah sejajar. Jadi misalnya begini ya. Nah, kemarin kita contohkan ya. Ya bisa lihat di video yang kemarin ya. Jadi lurus, bukan di sini ini tapi kita dongak begitu. Atau ini lebih turun. Nah, ya kepalanya tidak boleh mendongak, tidak boleh juga lebih turun. Berarti harus sejajar ya ketika ruku. Ya, idza raka'a. Makanya kalau kita ruku, tangan kita jangan ditekuk. Kalau ditekuk pasti akan lebih nunduk. Nah, jadi harus yang lurus. Ya. Kemarin contohnya udah ada. Contohnya coba. Sini. Madep mana saja, madep mana. Coba. Ruku. Nah, naik dikit kepalanya. Kurang turun dikit. Nah, situ. Seperti itu. Punggungnya maksud? Ya punggung bisa lurus, kalau bisa dia punggung seperti itu. Ya, iya gitu. Ya siap, udah. Ya tangan lurus, jangan ditekuk misalnya nah itu kan lebih. Coba lagi. Enggak yang tadi yang ditekuk. Nah itu akan lebih rendah. Nah Rasulullah tidak seperti itu. Berarti sejajar, lurusin. Nah, ya kaki nggak boleh ke belakang. Yang itu ya. Ya oke, sip. Makasih. Paham itu ya? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itulah Rasulullah SAW seperti itu.
Kemudian ya, pandangan ke sujud. Ya, pandangan ke sujud. Di bawah ya, tetap pandangan ke arah sujud ya. Ke arah sujud ya. Mau di sini, pokoknya ke bawah ya. Nah, Allahu Akbar. Enggak. Itu makruh itu. Ngitungin usuk kalian, tahu usuk enggak? Atau liatin cecek enggak bisa. Jadi Allahu Akbar, pandangan kita ke sujud ya. Jadi fokus ke sujud. Ya itu ya. Tapi jangan ngitung ya, sujud ini dihitung. Ini gambar bunga ada berapa nih? Ada gitu kan. Ya, jangan sampai begitu, tapi harus fokus ya. Harus fokus pandangannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wa kana idza rafa'a minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Ketika beliau bangun dari ruku ya, maka beliau tidak buru-buru sujud sampai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri tegak. Ya, jadi Rasulullah bangun dari ruku ya, kemudian tidak buru-buru sujud sampai beliau berdiri tegak. Lurus ya, tegak lurus ya. Ya tegak gimana sih, berdiri tegak gitu kan ya, pokoknya mau tentara kayak apa pokoknya berdiri tegak. Kan kadang-kadang begini, ada yang baru bangun dari ruku kemudian dia langsung sujud ya. Jadi Rasulullah beliau tidak langsung sujud sampai dia berdiri tegak. Kalau sudah tegak anteng ya, tumakninah, baru beliau langsung sujud. Nah ini ya, paham itu ya. Ini menandakan bahwa sholat ini nggak boleh buru-buru ya. Sholat ini nggak boleh buru-buru. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah wa lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Kemudian ketika Rasulullah SAW bangun dari sujud, mengangkat kepalanya, lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Tidak melakukan sujud dua kali, yang keduanya sampai beliau duduknya itu tegap juga ya, begini ya, tegap lah. Artinya tegap itu kemarin saya sampaikan dalam hadis ini, sampai sendi-sendi itu kembali kepada posisinya masing-masing ya. Ini belum kembali, sudah ruku lagi, sudah turun sujud ya, kemudian sujud lagi, sehingga nanti akan mungkin bisa berpengaruh kepada tubuh ya. Maka dari satu rukun ke rukun yang lainnya ini harus tegap ya, harus tumakninah, harus sejajar dulu, harus tegap dulu, baru kita melaksanakan rukun yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum tegap sudah sujud ya, duduk belum sempurna langsung sujud lagi. Nah, ini tidak dianjurkan di dalam hadis ini. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Ya. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap dua rakaat, setiap rakaat yang kedua, yaitu ketika tahiyat. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai sini paham? Paham ya? Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melenturkan atau melipat kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Kemarin ya, jadi tegak kaki yang kanan. Kemarin sudah saya contohkan ya. Wa kana yanha an uqbatis syaitan. Jadi Rasulullah SAW mencegah duduk di tumit ya, seperti duduknya setan. Nah, contohnya gimana ya? Ini coba contohin lagi. Nah, duduk. Sini depan. Duduk tahiyat yang kedua. Nah, seharusnya begini. Kurang tegap lagi, kurang turun lagi. Nah, gitu ya. Inilah Rasulullah mencontohkan begini. Tidak boleh duduknya ke belakang, kakinya ke belakang satu. Nah, satunya begitu lagi. Dirapetin. Bukan begitu. Dudukin.
Nah, itu dilarang oleh Rasulullah. Hal seperti ini bukan, jadi duduk ditumit, duduknya ditumit, ya. Tapi bisa juga seperti itu, ya. Nah, itu nggak boleh juga. Ya. Nah, ini duduk seperti ini dilarang oleh Rasulullah. Begitu juga duduk yang ditumit tadi. Nah, itu adalah duduknya setan. Ya, itu duduknya setan. Ya. Ya, sebaiknya yang awal tadi. Nah, seperti itu. Jadi kaki kirinya ditekuk, ditekuk ya namanya ya. Kaki kanannya ditegakkan. Nah, ini seperti ini. Kalau untuk posisi sedang sujud, kakinya dirapatkan ya. Nah, kalau sujud, coba sujud. Tegap semuanya. Nah, nutup sedikit, nggak usah nutup banget. Nah, boleh seperti itu. Oh, enggak dirapatkan, Ustaz. Rapat boleh. Ya. Apa? Punggung gimana? Iya, seperti. Oke, siap. Ya, nanti ada nih, ada. Ya udah cukup. Nah, ini jadi peraga ya. Saya mewakili Bapak ini, Pak. Ya. Nanti gantian Pak Topik yang ini. Betul ya, Pak? Jadi Rasulullah mencegah duduk di atas tumit. Ya. Baik duduknya yang tadi atau duduknya yang dicontohkan Pak Khalid tadi. Nah, itu dilarang seperti itu. Ya. Tapi bagaimana kalau lagi sakit kaki? Nah, itu darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Boleh saja kalau lagi darurat. Ya, kalau lagi darurat, ya kan? Darurat itu yang haram aja bisa jadi halal. Contoh misalnya di tengah hutan, nggak ada makanan. Kalau nggak makan, nah di situ cuman ada daging yang haram misalnya kan. Ya apa saja yang haram gitu kan. Ya, bukan snack gitu kan. Snack impact ya. Nah, ini misalnya kalau saya nggak makan itu, maka akan kelaparan sehingga menimbulkan sakit, ya. Maka boleh dalam kondisi darurat itu dilakukan hal seperti itu. Ya. Anggur merah, nggak ada air. Untuk apa? Untuk minum. Untuk minum. Kalau memang sangat darurat, tidak ada, nggak ada sama sekali, maka boleh meminum air kencingnya sendiri. Iya kan, kalau bisa kencing. Kalau bisa. Ini kan darurat. Bicara darurat itu diperbolehkan saja. Ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya. Oke, itu ya. Itu jadi Rasulullah mencegah ya, kita duduk ketika sholat, duduk di atas tumit. Itu dilarang. Ya. Dia larang oleh Rasulullah. Wa yanha ayyaftarisha ar-rajul dzira'ihi iftirasa sab'i. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang melarang seseorang itu melipat tangannya. Berarti seperti hewan, seperti hewan yang lagi bahasa sayanya itu derum. Hewan buas yang lagi derum tahu nggak? Contohin lagi nih, Pak siapa nih? Pak Joko, contohin sini, iya seperti ini, sujud, yang salah, ini nggak boleh, tangannya begini nggak boleh, lagi yang lama dikit dong, nah tangan begini nggak boleh, ya, jadi Rasulullah mencegah, ya nanti dulu, yang sabar, yang boleh adalah, nah diangkat tangan, dilebarkan, ya nggak bukan begitu, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi ketika tangannya gini berarti tidak diperbolehkan, ya. Ya. Jadi dilarang ya. Jadi ininya nempel di tempat sujud itu nggak boleh. Jadi itu Rasulullah. Jadi boleh begini, ya. Tapi kita lihat kondisi. Dan satu riwayat Rasulullah ketika sedang imam, kemudian Sayyidina Hasan Husain lari-lari, kemudian
masuk ke sini, berarti kan Rasulullah ininya lebar kan? Ya Rasulullah jadi imam, ya kan? Ya bisa saja. Tapi sekarang makmum coba begitu, ya kan nggak bisa kan? Jadi melihat kondisi, situasi yang ada. Ini sampingnya ada orang kita begini, wah ini berarti kan mengganggu orang lain, gitu kan? Jadi mutadil aja sedengan, ya. Dimana bisa mempersilahkan orang itu bisa untuk sujud yang nyaman. Nah itu nggak usah Rasulullah misalnya seperti ini kita harus seperti itu, ya. Melapangkan dia tafassahu, ya kan, fil majalis, ya, berikan pahala yang pada yang lain kan, itu kan, ya. Sholat dalam keadaan merem itu hukumnya makruh, ya, melek. Jadi walaupun sujud jangan merem. Bagaimana kalau merem melek? Meremnya ya nggak boleh, ya. Ya kedipnya boleh saja. Nah itu kan, ya. Ketika sedang sujud nggak boleh buru-buru berdiri bangun dulu saat. Ya sujud terakhir saat. Ya. Itu ada 3 doa yang harus dibaca. Ya. Hukumnya sunnah atau Jadi sujud itu yang terpenting ya kita ada tumakninah. Itu ada tumakninah. Dan doanya yang umum saja, ya kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau sepadannya lah, ya. Selainnya itu tidak boleh diucapkan. Doa di dalam hati. Misalnya kita doakan kedua orang tua, ya kan? Tapi jangan diucapkan, ya. Hanya cukup di dalam hati. Karena nanti bisa menambah rukun qauli. Ya. Rukun qauli ya rukunnya kan cuman misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi ditambah rabbighfirli wa liwalidayya. Nah. Iya, sujud terakhir. Ya, jadi cukup di dalam hati saja. Dilamain boleh saja, ya kan? Sujud sampai 1 jam ya silahkan, nggak apa-apa, ya kan? Kasihan makmumnya. Tapi kalau jadi imam ya jangan, yang mutadil aja sedengan saja. Kalau sholat sendiri ya monggo silakan. Mau 5 menit, mau 10 menit khusus sujud, ya. Ya, seperti iblis itu kan sujud saja sampai 700 tahun. Ya kan? Itu iblis, ya kan? Iblis itu sujud di hadapan Allah lamanya itu nggak seperti kita. Lama banget. Ada yang riwayat sampai 700 tahun. Ya. Jadi kalau goda kita yang biasa cuma sujud 1 detik, ya gampang kata iblis. Orang iblis itu terkenal sebagai orang alim, sebagai hamba Allah yang alim, ya kan? Bahkan iblis itu bisa komunikasi dengan Allah secara langsung, itu iblis. Nah, ini kan kita sujud cuman sebentar. Jadi boleh kita sujud lama ya nggak apa-apa kalau kita sholatnya sendiri. Tapi ingat, kalau kita lagi jadi imam, ya kan, jangan terlalu lama, muktadil saja, sedengan saja. Kan seperti dulu pernah saya terangkan gitu kan. Nah itu ya. Jadi boleh nggak dilamain dikit ya, nggak apa-apa, silahkan. Ya. Ya, begitu juga ya. Nanti ada pembahasan lain itu ya. Baik itu ya. Ya. Yang kayak apa? Coba contohin. Coba contohin, saya nggak paham. Coba saya di sini. Atau di imam sini. Enggak kayak apa, saya nggak paham tadi kayak apa coba dia. Sini kok. Kalau nanti lain, beda ini nanti. Ya. Nggak jadi. Ini. Ya. Ya pokoknya yang sedengan sujud itu ya tidak boleh begini. Ini ditempelin, ya harus diangkat. Gitu kan. Bagaimana ini mau lebar atau tidak? Lihat kondisi. Ya kan? Kalau juga terlalu lebar, sebenarnya kita nggak sampai kok sampai begini, ya hukumnya makruh loh. Yang mutadil saja, ya kan?
Kan gitu ya. Jadi kalau sujud itu bagi laki-laki, kalau kita dalam fikih itu seperti yang diterangkan dalam kitab Kasyifatus saja, itu seorang laki-laki itu kalau sujud maka mohon maaf pantatnya agak dinaikin, ya agak naik. Kalau perempuan diturunin, nah seperti itu kira-kira. Ya nggak usah dicontohin gitu kan. Jadi itu ya, paham ya. Saya mana tadi itu? Wa kana yaqulu fi, kemudian mana itu? Wa yanha, oh iya. Ya, duduknya tidak boleh, ya tangannya tidak boleh seperti binatang tadi, ya kan? Wa kana yahtimu sholata bi taslim. Kemudian Rasulullah menutup salatnya dengan salam. Nah, itu ya, dengan salam. Akhrajahu Muslim. Nah, bagaimana nih salam nih? Nah, ini kadang-kadang kita salam sebelum kita melaksanakan salam, assalamualaikum, sudah nengok duluan. Ya kan? Ya, ini paham nih. Jadi salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, baru nengok. Atau bisa berbarengan, assalamualaikum warahmatullah. Jangan sampai assalamualaikum, nengok dulu baru assalamualaikum. Jadi ini kegerak duluan kan. Nah, ini. Kemudian kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi kita assalam dulu, assalamualaikum warahmatullah. Salam dulu, ya. Kemudian boleh berbarengan, assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Ini enggak. Ya. Berarti itu batal itu. Yang ada sebagian kaul bahwa itu batal. Kenapa? Sudah gerak duluan sebelum kita menutup dengan salam. Maka salam itu ya dia menengok kanan. Ya, menengok, salam ke kanan dengan menengok ke kanan, yang menengok ke kanan itu hukumnya wajib. Dan ke kiri itu sunnah. Boleh enggak? Misalnya cuman kanan saja. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kirinya enggak usah. Enggak apa-apa. Sah salatnya. Ya. Nah itu ya, paham? Nah, bagaimana kalau makmum? Makmum itu jangan barengin imam salam. Ini. Atau mendahulukan dirinya sebelum imam salam. Imam belum salam, kita udah salam duluan. Assalamualaikum warahmatullah. Padahal imam belum salam. Selesai salam. Jadi tunggulah imam selesai salam, baru kita salam. Nah itu ya. Maka jamaahnya nanti nggak sah. Kan itu kan. Kalau jamaahnya nggak sah, ya nggak sah sholatnya. Nah itu kan. Karena mendahului imam. Maka gerakan makmum itu harus gerakannya setelah imam. Ya, setelah imam. Jangan barengin. Ya, ingat itu ya. Entah takbirnya, entah sujudnya, entah rukunya. Nah ini. Entah sampai salamnya, ya. Makanya kalau misalnya imam, cepetin aja yang ke yang ke kirinya, ya kan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cepetin. Jangan sampai assalamualaikum warahmatullah lama. Nanti takutnya si makmum ini dahuluin, ya kan? Ya kan? Kalau dahuluin, walaupun itu sunnah, ya kan? Karena imam mau melaksanakan sunnah menengok yang ke kiri, salam yang ke kiri, maka tidak sah. Ya, ya orang nggak sah ya diulang. Ya. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga diterangkan di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Nah ini, maka mengusap wajah setelah sholat hukumnya sunnah. Itu ya. Setelah berdoa sunnah. Maka mengkiaskan bahwa sholat ini adalah doa. As-sholat ay ad-doa, lughatan ad-doa. Maka mengusap ketika salam kemudian kita mengusap wajah itu hukumnya sunnah, dianjurkan. Ya. Ya mau diputar mau diapa pokoknya ya. Itu metode saja ya. Jadi itu sunnah. Bagaimana kalau tidak? Ya nggak apa-apa. Kan gitu kan? Bagaimana saya di sholat kok nggak mengusap muka? Apakah sholatnya sah apa tidak? Sah. Ya kan?
Nah ini ilmunya begitu, ya kan? Ilmunya begitu. Ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah. Jadi Rasulullah ketika habis berdoa, ya, maka Rasulullah itu selalu mengusap mukanya, wajahnya dengan tangan kanan. Nah seperti itu. Paham itu ya? Ya. Kalau di sini kan sholat itu mengatakan berarti mengusap wajah itu bukan bagian dari sholat atau masih bagian dari sholat? Bukan, karena sudah selesai sholat, kan gitu kan? Jadi bukan bagian dari sholat. Yang bagian dari sholat itu adalah salamnya, kan gitu kan? Ya kan gitu. Misalnya mohon maaf nih, orang mempermasalahkan, oh sholatnya nggak sah setelah sholat mengusap wajah. Oh berarti nggak pernah ngaji dia, kan gitu kan? Karena apa? Mengusap wajah bukan daripada rukun sholat, itu hanya disunahkan. Rasulullah biasa tangan kanan saja. Tapi bagaimana boleh? Dua? Boleh. Ya kan? Lebih mantap saja kan? Boleh saja. Nah. Bahkan begini, Rasulullah itu menganjurkan, ya begini, ketika kita mau tidur, maka Rasulullah itu biasanya begini. Nih dengerin, Rasulullah itu ketika mau tidur beliau membaca yang pertama adalah ayat kursi. Setelah ayat kursi Al-Ikhlas 3 kali, Al-Fatihah, Al-Mu'awwidhatain ya, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Fatihah. Kemudian beliau ditiupkan nih sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah mengusapkan dari ubun-ubun dari kepala sampai bawah. Maka berdoa, mengkiaskan itu, berdoa kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh, boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja, Allah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Menurut dia boleh gitu kan ya. Yang nggak usah lebih kali kan gitu kan. Ya cukup begini saja kan. Nah ini kan bicara fikih, ya kan? Bicara fikih. Kalau bicara furu itu banyak ikhtilaf. Banyak oh ini boleh, ini nggak boleh. Nah ini ya. Jadi melihat dari itu Rasulullah melakukannya, maka setelah kita berdoa kemudian kita tiupkan telapak tangan kita, diusapkan ke tubuh, boleh-boleh saja ya. Enakan kalau tahu ilmunya. Nah gitu ya. Kalau berdoa dirapatkan, ya dirapatkan. Saya sering ada yang bisa. Ya boleh-boleh saja angkat tangan ya. Yang penting angkat tangan. Ya nggak usah lebih kan. Ya, nggak usah lebih banget itu kan. Ya cukup begini saja lah. Ya. Ada mohon maaf di kadang-kadang ada doa mengangkat tangan. Bahkan itu dianjurkan ya. Ya ada. Mohon ada yang begini ada. Ya ada. Oh namanya orang gitu kan. Ada yang macam-macam ya kan. Dapatnya gedean gitu kan. Ya, boleh begini atau boleh berdoa begini saja juga gak apa-apa. Bahkan dalam kitab Tangkihul Qaul itu ada di keterangan itu sunnah mengangkat tangan itu. Ya, mengangkat tangan itu disunahkan ketika kita berdoa. Bagaimana kalau saya tidak mengangkat tangan doa? Ya nggak apa-apa. Yang penting intinya doa, kan dengan berdoa. Ad-du'a mukhul ibadah. Ini kan? Ada jamaah yang langsung pergi aja ya. Ini apanya? Ya sah lah sholatnya. Misalnya nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi, sholatnya sah nggak? Ya sah, orang sholatnya udah selesai. Iya bukan bagian sholat. Misalnya Pak Taufik habis sholat, assalamualaikum waalaikumsalam, kemudian ambil HP, boleh saja. Kan gitu kan? Ya, paham nggak? Sholatnya sah nggak? Ya sah. Ya kan? Misalnya habis sholat main HP, boleh nggak?
boleh. Apalagi doa, kan gitu kan? Apalagi berzikir, nah gitu kan? Logikanya di situ. Habis sholat minum ya nggak apa-apa kan? Orang habis sholat, kan itu. Nah itu nanti ada kajiannya itu ya. Itu ada babnya sendiri itu. Makanya ikuti kajian Bulughul Maram sampai selesai, biar paham. Ya, karena udah azan ya, masih lama lah. Ya, jadi itu ya. Jadi itulah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan mudah-mudahan kajian-kajian fikih ini ya yang berdasarkan pada hadis Bulughul Maram ya, ini kita bisa memahaminya dengan baik ya, sehingga kita melaksanakan sholat dan ibadah sesuai apa yang dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka usahakanlah sholat kita itu khusyuk ya, dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga sholat kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, marilah kita akhiri dan kita tutup pada kajian kali ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.